Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami dengan judul klasifikasi sampah menggunakan Convolutional Neural Network dengan Transfer Learning Mobile Net Video. Kelompok kami terdiri dari 3 orang, yaitu saya sendiri, Muhammad Faiz Atmaja dengan NIM 24116262, Fauzan Axel Fabianto dengan NIM 24116244, dan Auzalino Fadilah dengan NIM 24116246. Tujuan utama penelitian ini adalah membuat sebuah model kecerdasan buatan yang mampu mengenali jenis sampah hanya dari sebuah gambar. Dengan adanya sistem ini, proses pemilahan sampah diharapkan dapat dilakukan secara otomatis sehingga lebih cepat, lebih konsisten, dan dapat membantu proses daur ulang. Sebelum membahas model yang digunakan, kita perlu mengetahui mengapa penelitian ini itu penting. Kita masuk ke latar belakang masalah. Saat ini, salah satu permasalahan utama dalam pengelolaan sampah adalah rendahnya pemilahan sampah sejak dari sumbernya. Banyak sampah organik dan anorganik masih tercampur sehingga proses pengolahan menjadi lebih sulit. Akibatnya, proses daur ulang menjadi tidak maksimal dan volume sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir atau TPA semakin meningkat. Lalu selama ini, pemilihan sampah masih banyak dilakukan secara manual. Cara ini memiliki beberapa kekurangan, yaitu membutuhkan banyak tenaga manusia, memerlukan waktu yang lama, dan hasilnya belum tentu konsisten karena dipengaruhi oleh faktor manusia. Oleh karena itu, kami mengusulkan solusi berupa otomatisasi klasifikasi sampah menggunakan computer vision dan deep learning. Dengan cara ini, komputer dapat mengenali jenis sampah dari gambar secara otomatis sehingga proses pemilahan menjadi lebih cepat dan akurat. Terdapat 6 kategori sampah, yaitu cardboard, glass, metal, paper, plastik, dan trash. Setelah mengetahui permasalahannya, berikut adalah tujuan dari penelitian ini. Tujuan yang pertama adalah membangun model Convolutional Neural Network atau CNN yang mampu mengklasifikasi gambar sampah ke dalam 6 kategori. Lalu tujuan kedua adalah memanfaatkan metode transfer learning menggunakan mobile net video. Lalu saya akan menjelaskan beberapa hal terkait transfer learning ini. Transfer learning berarti kita menggunakan model yang sudah pernah dilatih sebelumnya pada jutaan gambar. Jadi model tidak belajar dari nol, tapi memanfaatkan pengetahuan yang sudah dimiliki sehingga proses pelatihan menjadi lebih cepat dan tetap menghasilkan performa yang lebih baik meskipun dataset yang digunakan tidak terlalu besar. Lalu ada tujuan yang ketiga, yaitu adalah mengevaluasi performa model menggunakan beberapa metrik, yaitu akurasi, precision, recall, advanced score, dan confusion matrix. Metrik-metrik tersebut digunakan untuk mengetahui seberapa baik model dalam melakukan klasifikasi pada setiap kategori sampah. Selanjutnya saya akan menjelaskan dataset yang digunakan. Dataset berasal dari Kaggle dengan nama Garbage Classification yang diunduh menggunakan library Kaggle Hub. Total dataset berjumlah 2.527 gambar yang dibagi menjadi 6 kategori sampah, yaitu cardboard sebanyak 403 gambar, glass sebanyak 501 gambar, metal sebanyak 410 gambar, paper sebanyak 594 gambar, plastik sebanyak 482 gambar, lalu trash sebanyak 137 gambar. Grafik batang pada slide menunjukkan jumlah grafik pada masing-masing kelas. Terlihat bahwa jumlah data setiap kelas tidak sama. Kelas paper memiliki jumlah data paling banyak, yaitu 594 gambar, sedangkan trash memiliki jumlah paling sedikit, yaitu 137 gambar. Kondisi seperti ini disebut data imbalance atau ketidakseimbangan data. Jika ditangani, model akan lebih sering belajar dari kelas yang jumlah datanya banyak sehingga performa pada kelas minoritas menjadi kurang baik. Untuk mengurangi masalah tersebut pada proses training, kita menggunakan teknik class weighting sehingga kelas dengan jumlah data sedikit tetap mendapatkan perhatian lebih saat proses pembelajaran. Di bagian kanan terdapat gambar contoh setelah dilakukan augmentasi. Nah, augmentasi ini bertujuan menambah variasi data sehingga model tidak hanya melihat gambar dengan posisi yang sama. Sebelum dilatih, seluruh gambar diproses melalui tahap pre-processing
Yang pertama, ukuran gambar akan diubah menjadi 160 kali 160 piksel agar seluruh data memiliki ukuran yang seragam. Selanjutnya dilakukan normalisasi, yaitu mengubah nilai piksel menjadi rentang 0 sampai 1 menggunakan rescale 1:255. Kemudian dilakukan augmentasi seperti rotasi, pergeseran, zoom, dan flip horizontal agar model dapat mengenali objek dari berbagai kondisi. Lalu yang terakhir, dataset dibagi menjadi 80% data training dan 20% data validasi. Lalu di bagian pipeline algoritma ini, saya akan menjelaskan alur kerja model yang dimulai dari gambar masuk hingga menghasilkan prediksi. Yang tahap pertama adalah input data, yaitu gambar sampah yang akan diklasifikasikan. Selanjutnya, gambar diproses melalui preprocessing dan augmentasi agar ukuran gambar seragam serta variasi data menjadi lebih banyak. Lalu tahap berikutnya adalah fitur extraction menggunakan MobileNet V2. MobileNet V2 ini bertugas mengenali ciri-ciri penting pada gambar seperti tepi, warna, bentuk, pola, hingga tekstur. Semua informasi tersebut akan diubah menjadi representasi fitur yang nantinya digunakan untuk melakukan klasifikasi. Lalu ada tahapan head classifier. Bagian ini terdiri dari beberapa layer dance dan diakhiri dengan fungsi aktivasi softmax. Softmax menghasilkan nilai probabilitas untuk ke-6 kelas sehingga model dapat menentukan kelas dengan probabilitas paling tinggi. Pada tahap pertama training, hanya head classifier yang dilatih selama 12 epoch, sedangkan MobileNet V2 masih dibekukan atau di-freeze. Cara ini membuat model belajar lebih stabil dan mengurangi resiko overfitting. Setelah itu dilakukan fine-tuning, yaitu membuka sekitar 30 layer terakhir MobileNet V2 agar ikut dilatih. Fine-tuning dilakukan menggunakan learning rate yang sangat kecil sehingga model dapat menyesuaikan fitur dengan karakteristik dataset tanpa merusak pengetahuan yang sudah dipelajari sebelumnya. Tahap terakhir adalah output prediksi. Model akan memberikan nilai probabilitas pada ke-6 kelas, kemudian kelas dengan probabilitas tertinggi akan menjadi hasil prediksi. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Penjelasan berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Oke, perkenalkan nama saya Afzalino Fadilah dengan NIM 2411246. Oke, tadi kita sudah lihat gambaran besar pipeline-nya. Sekarang saya masuk ke lebih dalam tour model seperti apa. Nah, jadi model yang kami pakai ini intinya CNN atau Convolutional Neural Network. Tapi kami tidak melatihnya dari nol, melainkan pakai teknik yang namanya transfer learning dengan arsitektur MobileNet V2. Biar gampang, CNN itu cara kerjanya menangkap ciri-ciri dari gambar lewat proses konvolusi. Hasilnya dilewatkan ke fungsi ReLU, lalu di polling. Nah, polling ini semacam merangkum, jadi ukuran datanya mengecil tapi informasi pentingnya tetap terjaga. Lalu kenapa menggunakan MobileNet V2? Nah, dia itu ringan dan efisien. Di dalamnya ada komponen namanya depthwise separable convolution dan inverted residual block yang bikin jumlah parameternya jauh lebih sedikit dibanding CNN biasa. Dan yang penting, kami tidak melatih MobileNet V2 dari awal. Kami pakai bot yang sudah dilatih jutaan gambar dengan menggunakan ImageNet ini. Jadi dia sudah pintar mengenali fitur visual sejak awal. Nah, di sini ada head classifier, ada MobileNet V2 base. Selanjutnya global average polling 2D ini merangkum tiap fitur jadi satu nilai sekaligus mengurangi overfitting. Lalu Dense 128 dengan ReLU untuk mempelajari kombinasi fiturnya. Terus ada dropout 0,3 semacam pengaman biar model tidak terlalu hafal dan data latihnya. Dan terakhir ada Dense 6 dengan softmax yang menghasilkan probabilitas untuk 6 kelas sampah kita. Untuk proses belajarnya sendiri,
kami pakai loss kategorial cross, entropy, dan optimizer Adam. Oke, selanjutnya di slide ini saya akan sedikit menyinggung rumus-rumus di balik yang tadi saya jelaskan. Yang pertama ada konvolusi 2D dengan rumus sebagai berikut. Dengan keterangan ada I sebagai citra input, SK ini kernel konvolusi, dan IJMN ini indeks posisi pixel. Selanjutnya kami menggunakan ReLU dengan rumus sebagai berikut. Lalu ada softmax dan cross entropy loss. Oke, selanjutnya strategi strategi training 2 tahap. Nah, di tahap pertama namanya fitur extraction. Di sini seluruh layer MobileNet V2 kami bukukan dulu. Jadi yang belajar cuma bagian head classifier tadi. Kami latih selama 12 epochs dengan learning rate 0,001. Oh iya, kami juga pakai class watching. Ini penting supaya kelas yang datanya sedikit seperti trash tetap diperhatikan model, tidak dianggap remeh. Yang tahap kedua namanya fine tuning. Setelah head classifier-nya cukup pintar, baru kami buka 30 layar terakhir MobileNet V2 dan latih bareng-bareng. Tapi kali ini learning rate-nya kami buat sangat kecil dengan 0,00001. Tujuannya biar model bisa menyesuaikan diri ke data sampah kami, tapi tanpa merusak kepintaran yang sudah dia punya sebelumnya. Di tahap ini kami juga pasang pengaman berupa early stopping dan reduce LRO and plateau supaya trainingnya stabil dan tidak overfitting. Oke, selanjutnya ada alasan pemilihan algoritma. Yang pertama, CNN. Untuk urusan mengenali gambar, CNN memang paling cocok karena dia jago menangkap pola seperti tepi, tekstur, dan bentuk. Ini pas banget buat membedakan material sampah kayak kaca, logam, kertas, sama plastik. Yang kedua ada transfer learning. Data kami tidak banyak, cuman ada 2527 gambar. Kalau dilatih dari nol, model gampang hafalan alias overfitting. Dengan transfer learning kami numpang ilmu dari ImageNet yang sudah dilatih di jutaan gambar. Yang ketiga ada MobileNet V2. Kami sengaja pilih yang ringan biar training cepat dan modelnya nanti berpotensi dipasang di perangkat sederhana. Misalnya kamera di tempat sampah atau smart bin. Yang keempat, strategi 2 tahap tadi. Pendekatan bekukan dulu baru fine tuning. Ini kami dapat yang terbaik dari dua sisi, tetap memanfaatkan kepintaran bawaan model sambil menyesuaikan ke data sampah kami. Selanjutnya ada hasil grafik akurasi dan loss. Oke, di grafik akurasi ini bisa dilihat garisnya naik cukup stabil di tahap awal. Garis putus-putus yang vertikal itu penanda kapan kami mulai fine tuning. Dan di grafik loss, pas fine tuning dimulai memang sempat ada lonjakan sesaat. Ini normal, wajar karena ada layar baru yang dibuka, tapi setelah itu langsung turun lagi dan membaik. Artinya model berhasil beradaptasi ke data sampah kami. Peningkatannya memang tidak dramatis dan itu lebih karena datanya yang terbatas. Selanjutnya ada confusion matrix. Jadi angka yang
di garis diagonal ini adalah tebakan yang benar, sedangkan yang di luar diagonal itu kesalahannya. Kalau diperhatikan ada 3 kesalahan yang paling sering muncul. Ada gelas sama plastik. Nah, itu ada 23 gambar plastik yang dikira gelas. Soalnya keduanya sama-sama bening dan mengkilap. Terus ada metal sama gelas. Ada 15 gambar metal yang dikira gelas. Dan cardboard jadi paper, 15 gambar kardus tertukar jadi kertas karena teksturnya yang mirip. Kenapa bisa begitu? Ya CNN belajarnya dari tekstur dan bentuk di gambar 2 dimensi. Jadi kalau ada 2 benda yang tampilannya mirip atau warnanya sama, kilaunya sama, model memang jadi susah membedakannya kecuali dikasih info tambah. Oke, kurang lebih seperti itu penjelasan soal arsitektur, cara melatih, dan hasil model kami. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Perkenalkan, nama saya Fauzan Axel Fabianto dengan NIM 241162444 ingin menjelaskan poin-poin yang berikutnya. Oke, untuk poin yang berikutnya ada hasil classification report. Model kami mendapatkan akurasi sebesar 75% dengan precision, recall, dan F1 skornya sekitar 0,75. Dan untuk kategori yang paling baik yaitu paper. Untuk kategori yang paling rendah itu crash, dikarenakan untuk kategori crash ini datanya cenderung lebih sedikit dibanding kategori yang lain. Oke, poin yang selanjutnya uji coba gambar. Nah, kami udah mencoba beberapa gambar dari luar dataset atau data eksternal. Nah, ini ada beberapa contoh seperti gambar alam, gambar pulpen, gambar botol plastik, gambar kaleng, gambar kardus, dan gambar kayu. Oke, yang selanjutnya ada analisa hasil dari model kami. Dengan tingkat akurasi 75%, dapat dikatakan untuk model kami ini tergolong cukup baik dengan 6 kelas untuk dataset yang relatif kecil. Kemudian ada insight dan keterbatasan. Dari insight sendiri ada beberapa poin, yaitu yang pertama ada transfer learning efektif mempercepat konvergensi dan mencapai akurasi layak meski datanya terbatas. Kemudian ada class weighting, membantu model memperhatikan kelas minoritas, meskipun belum sepenuhnya mengatasi ketidakseimbangan data. Kemudian ada kesalahan klasifikasi terbanyak pada pasangan kelas dengan kemiripan visual yang tinggi, kayak fitur warna dan bentuk saja belum cukup. Untuk yang keterbatasan ada data kelasnya masih tergolong sedikit, data kelas stresnya tergolong lebih sedikit, dan itu bisa berpotensi bias ke kelas minoritas. Kemudian evaluasinya hanya pakai split internal, belum diuji dengan data eksternal atau data independen dengan skala yang lebih besar. Kemudian ada resolusi input yang kecil. Nah, ini berpotensi menghilangkan detail tekstur yang ada di dalam gambar tersebut. Kayak gambarnya lebih kurang jelas. Kemudian belum diuji pada sampah yang tercampur seperti di pembuangan sampah yang kategorinya itu banyak. Nah, untuk kesimpulan dari model kami, model CNCN dengan Transfer Learning MobileNet V2 berhasil mengklasifikasikan 6 kategori sampah dengan akurasi 75%, meski menggunakan dataset yang relatif kecil.
Kemudian membuktikan efektivitas strategi freeze dan fine tuning 2 tahap. Nah, ini ada beberapa saran pengembangan. Yang pertama ada menambah data khususnya di kategori trash karena dia tergolong lebih kecil dari yang kategori lain. Kemudian uji model pada data eksternal yang skala lebih besar. Selanjutnya, menaikkan resolusi input untuk tekstur gambar agar data tersebut lebih bisa diprediksi tergolong ke dalam kategori apa. Yang terakhir ada menguji pada kondisi sampah yang tercampur, yang ada metal, gelas, paper, dan yang lain-lain. Mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.